Selamat pagi, siang, malam teman-teman sekalian. Yeay. Kami ka- Loh. kami dari kelompok 11 akan melakukan review audiobook tentang buku Berdamai dengan Emosi. Ini dia buku Berdamai dengan Emosi. Lalu saya akan sebutkan identitas buku dari buku Berdamai Emosi. Untuk pertama, penulis dari buku Berdamai Emosi ini, penulisnya adalah Asti Musman yang diterbitkan oleh Psikologi Corner pada Yogyakarta tahun 2022 dengan penyuntingnya Herman Adamson, pemeriksa aksaranya Arif Isartati, dan penata aksara Nurlita, dan perancang sampel Yu. Ringkasan singkat untuk buku ini adalah buku Berdamai dengan Emosi ini merupakan sebuah buku yang menjelaskan bagaimana kita dapat lebih mengenal dengan emosi kita sendiri, dan sehingga kita itu bisa lebih mengetahui diri kita sendiri juga. Jadi dalam buku ini terbagi menjadi 4 bab, yakni Kiss of Life, Emotional Legacy, Soulscape, The Cure of Soul. Lalu saya akan membacakan ringkasan singkat tentang bab Kiss of Life. Bab Kiss of Life, dalam bab ini dijelaskan sebuah pengertian dasar mengenai macam-macam emosi dan apa itu emosi sendiri. Pakar kecerdasan emosional Daniel Goleman 1995 mengatakan bahwa emosi merupakan suatu kegiatan atau pengolahan pikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat merujuk kepada suatu perasaan dan pikiran-pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi dan ekspresi wajah. Hasil penelitian Paul Ekman dari University of California di San Francisco, Goleman 1995, menemukan ada bahasa emosi yang dikenal oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia, yaitu emosi yang diwujudkan dalam bentuk ekspresi wajah, berupa emosi takut, marah, sedih, dan senang. Kesimpulan ini diambil oleh setelah Paul Ekman melakukan penelitian dengan cara memperlihatkan foto-foto wajah yang menggambarkan ekspresi-ekspresi emosi tersebut di atas kepada orang-orang yang memiliki keterpencilan budaya, yaitu suku Vorit di Papua Nugini, suku terpencil kebudayaan zaman batu di dataran tinggi persaingan. Hasilnya ternyata mereka semua mengenali emosi yang tergambar pada ekspresi wajah dalam foto-foto tersebut. Ekspresi wajah ini terjadi setelah tidak sengaja dan sulit untuk menutupnya. Namun ada sebagian orang yang mengatakan bahwa ekspresi wajah banyak dipengaruhi oleh faktor visual. Hanya dengan mengandalkan penglihatan, kita dapat mudah memberikan reaksi berupa ekspresi. Kita akan membalas senyum kepada orang lain yang melempar senyum terlebih dahulu. Hal itu membuktikan bahwa faktor visual dalam ekspresi wajah sangat dominan. Lalu kita lanjut kepada bab kedua, yakni Emotional Legacy. Jadi Emotional Legacy ini, dalam bab ini dijelaskan bahwa emosi dapat dipengaruhi oleh ruang lingkup sosial yang kita jalani kesehariannya dan pada diri kita sendiri juga. Emosi mempengaruhi oleh pola asuh orang tua. Oke, jadi apa benar emosi dapat diwariskan oleh orang tua? Banyak kalangan medis yang menyatakan bahwa beberapa kasus penyakit terjadi akibat faktor keturunan, misalnya diabetes, kanker, dan lain-lain. Penurunan atau warisan emosi dari orang tua sangat dimungkinkan, seperti diturunkannya kebiasaan pola makan, pola hidup, dan karakter yang dicontohkannya. Sebagai contoh, orang yang berasal dari daerah yang suka manis, maka ia terbiasa memakan sesuatu yang menambahkan gula yang berlebihan. Ditambah lagi dengan alat istiadat atau aturan tata krama dan kesopanan. Misalnya, banyak hal yang hanya disimpan dalam hati saja karena tidak baik diketahui oleh orang lain. Misalnya, rasa kesal, marah, dan juga kecewa.
Emosi memengaruhi kesehatan jiwa. Banyak hal yang ditimbulkan akibat emosi, bahkan kadang membentuk sulit untuk dimengerti. Kebanyakan atau dapat dikatakan, semua orang memiliki ciri bawaan dan cara berpikir yang kadang-kadang merugikan diri sendiri. Beberapa emosi yang memengaruhi kesehatan jiwa yaitu: yang pertama, kecemasan dan kelelahan. Kecemasan dapat didefinisikan sebagai perasaan kepribadian atau ketakutan tanpa mengetahui dengan jelas alasannya. Yang kedua, yaitu pikiran negatif. Berprasangka buruk dapat berdatangan kesulitan, karena hal itu merupakan sugesti negatif kepada pikiran bawah sadar yang dapat menyebabkan perilaku kesulitan. Oleh yang mengalami kesulitan emosi selalu mengatakan, saya tidak bisa, sebagai ganti kata saya bisa. Saya tidak bisa, itu sebenarnya berarti saya tidak mau. Di situ terdapat perasaan tidak bisa berbuat apa-apa dan perasaan tanpa harapan. Berprasangka buruk dapat mendatangkan kesulitan karena merupakan sugesti negatif pada pikiran bawah sadar yang dapat menyebabkan perilaku yang mendatangkan kesulitan. Rasa rendah diri dan rasa tidak aman, itu yang ketiga. Rasa rendah diri dan rasa tidak aman merupakan hal yang biasa yang disengajakan karena emosi semacam ini sampai derajat tertentu ada di mana-mana. Oke, lalu saya akan melanjutkan bab ketiga dari buku ini, yaitu Soulscape. Dalam bab Soulscape, kita diajarkan bagaimana cara untuk dapat mengatasi emosi kita yang stabil dan buruk. Tanyakan kesulitan emosi dalam hidup kita. Faktor penyebabnya itu ada 7. Yang pertama yaitu konflik, motivasi, efek dan sugesti, bahasa organ, identitasi, penghukuman diri, dan juga pengalaman masa lalu. Komunikasi dengan pikiran bawah sadar. Untuk berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar dapat kita lakukan dengan berbagai cara, antara lain psikoanalis dengan bantuan ahli dan analisa diri sendiri, psikoanalis dengan bantuan ahli. Teknik utama yang digunakan dalam psikoanalis adalah untuk mendapatkan pengertian tersebut adalah asosiasi bebas serta penafsiran mimpi. Asosiasi bebas adalah istilah yang digunakan untuk pengucapan semua pikiran yang terlintas dalam batin seseorang. Pasien mengatakan semua yang terlintas di pikirannya, apapun bentuknya atau betapa memabukkannya itu. Cara ini menghabiskan banyak waktu karena pikiran kita hanya berkeliaran kemana-mana mengenai hal-hal ini yang tidak menyenangkan. Selain itu, pasien mungkin terhambat dan tidak bisa mengucapkan apa-apa yang bernilai saat diperiksa. Kedua, penafsiran mimpi. Penafsiran mimpi digunakan untuk memperoleh petunjuk beragam masalah. Mengartikan arti mimpi sebenarnya dapat dilakukan dengan mudah jika mimpi itu tidak kompleks serta penuh dengan simbol-simbol tidak jelas. Untuk dapat mengartikan mimpi diperlukan banyak pengetahuan, keterampilan. Sering kali tafsir mimpi dari berbagai sumber kurang bernilai ditinjau dari ilmu jiwa. Buku pelajaran ilmu jiwa yang memberikan penafsiran mimpi yang tepat. Menganalisis diri sendiri. Untuk dapat berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar dalam waktu singkat dapat kita lakukan antara lain dengan tulisan tangan otomatis, metode pendulum, dan metode gerakan jari. Kita bahas yang pertama, yaitu tulisan tangan otomatis, yaitu tulisan tangan sebuah gejala memesona. Kata-katanya bisa ditulis tanpa jeda, dapat terbaca dengan jelas, tapi kadang-kadang hurufnya tidak lengkap bentuknya sehingga sukar dibaca. Penulisannya bisa terjadi dengan cara yang lazim, yaitu kiri ke kanan, tapi tidak ada kalinya dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, atau penulisannya terbalik seperti bayangan pada cermin atau kombinasi cara tersebut. Kedua, metode pendulum. Metode pendulum dapat digunakan untuk memberikan informasi dari pikiran bawah sadar. Pendulum adalah sebuah objek kecil, misalnya sebuah cincin atau benda lainnya yang dapat diikat dengan benang dan dapat berayun bila benang itu dipegang dengan tangan. Yang terakhir, metode gerakan jari. Metode gerakan jari merupakan sarana untuk mengetahui pikiran bawah sadar dengan menggunakan gerakan jari tanpa penguasaan sengaja. Metode ini lebih sulit jika dilakukan dalam keadaan terjaga dan akan lebih mudah jika dilakukan dalam keadaan hipnotis. Selanjutnya, kita akan masuk ke bab yang terakhir dalam buku ini, yaitu The Core of Souls.
dalam bab Core of Souls ini, kita dijelaskan bagaimana kita bisa lebih mengenal emosi kita dalam bawah sadar kita sendiri, dan bagaimana kita juga mengatasi permasalahan emosi kita sendiri. Kenali emosi pikiran bawah sadar. Dalam program perbaikan diri, kita harus mengetahui susunan pikiran bawah sadar serta cara kerjanya. Dari pikiran yang terpendam, inilah datangnya kesulitan kita. Kita harus belajar untuk memengaruhinya, mempelajari penyebab kondisi yang ingin kita ubah atau tanggulangi. Pikiran bawah sadar dapat dipengaruhi paling mudah dengan hipnotis. Sigmund Freud menggunakan teori tentang 3 bagian dalam jiwa manusia, yaitu yang pertama, ego. Ego yaitu kesadaran yang menggunakan akal. Yang kedua, super ego, yaitu kesadaran yang paling tinggi. ID, yaitu ingatan atau naluri dasar atau batin bawah sadar. Oke, cara bekerja pikiran bawah sadar yaitu pikiran bawah sadar mengontrol mekanisme badan dengan mengerjakan lewat otak. Satu bagian dari otak mengatur sistem saraf otomatis dan mengatur setiap organ serta kelenjar lewat sistem saraf. Oke, pikiran bawah sadar bersifat kekanak-kanakan. Ia menjalankan perintah secara otomatis, menurut arti kata demi kata, dan tidak menurut maksud yang terkandung dalam kata itu. Misalnya, bila orang mengatakan, "Itu membuat saya menjadi gila," kalimat ini memiliki maksud ia sangat marah. Akan tetapi, kata-kata tersebut akan diartikan oleh pikiran bawah sadar secara harfiah, yaitu ia dibuat menjadi gila. Oke, setelah menjadi dewasa, kita banyak belajar dan menjadi matang. Titik pandang kita mengenai banyak hal pun mengalami perubahan. Pikiran bawah sadar dapat juga mengalami perubahan titik pandangnya, tetapi kesan-kesan yang diperoleh pada masa kekanak-kanakan untuk sebagian besar dipertahankannya. Bila suatu peristiwa terjadi pada waktu kita berumur 6 tahun, maka pikiran bawah sadar akan melihat hal itu sebagai titik pandang anak yang berumur 6 tahun. Misalnya, saat umur 6 tahun kita ketakutan melihat ular, maka dapat berkembangan menjadi fobia tentang ular. Bahkan ketika melihat mainan ular-ularan pun menjadi takut. Saat dewasa, secara sadar mengetahui bahwa ular tidak berbahaya walaupun tetap menjijikkan. Dengan mengubah titik pandang yang terjadi pada masa kekanak-kanakan, kita akan tersembunyi dari fobia tertentu. Oke, selanjutnya itu emotional healing therapy. Emotional healing therapy merupakan terapi untuk melepaskan emosi bawah sadar yang dapat membantu seseorang menemukan tujuan hidup, memperoleh kesehatan fisik dan psikis, meraih hubungan yang menyenangkan dalam pasangan dan keluarga, menemukan jodoh yang tepat, dan mencapai karir yang diinginkan. Untuk melakukan terapi penyembuhan emosi atau pelepasan emosi negatif, ada 6 tahap yang perlu kita lakukan, yaitu menerima, mengekspresikan, melepaskan, memulihkan, integrasi seluruh bagian diri, merencanakan masa depan. Sebelum kita membahas 6 tahap yang terapi tersebut, perlu dipahami mengenai 3 cara umumnya dilakukan oleh seseorang mengelola perasaan emosinya, yaitu menahan emosi, mengekspresikan emosi, dan melepas emosi. 3 cara itu memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Ketiganya bukan berlevel atau satu lebih baik dari yang lain, ketiga-tiganya sama bermanfaat dan baik sesuai dengan situasi serta kondisinya. Dengan kata lain, ketiganya itu saling melengkapi. Supaya lebih paham, mari kita bahas satu persatu. Oke. Yang pertama yaitu menahan emosi. Bila kita menggunakan istilah bahasa umumnya, sering kita pakai adalah mengendalikan emosi, yang artinya kita mampu meredam emosi yang muncul serta menahan ketika emosi tersebut tidak meledak dan mengakibatkan kerusakan yang akan menjadi suatu penyesalan di kemudian harinya. Yang kedua yaitu mengekspresikan emosi. Menahan atau mengendalikan emosi itu memang baik, tetapi bila dilakukan dalam jangka waktu yang lama, emosi tersebut akan merusak diri sendiri dan biasanya muncul dalam bentuk penyakit psikosomatis atau bisa juga menjadi meledak dengan efek ledakan yang sangat parah. Yaitu yang terakhir, melepas emosi. Setelah emosi berhasil dimunculkan dan diekspresikan, untuk melanjutkan kita harus melepas semua emosi yang ada, yaitu dengan cara berdamai.
Bila itu hanya terkait dengan diri sendiri, maka kita berdamai dengan diri sendiri. Bila itu terkait dengan orang lain, maka kita akan berdamai secara mental dengan orang lain yang dimaksud. Kemudian dilanjutkan dengan berdamai dengan diri sendiri. Terima dan hargai Anda seutuhnya, kemudian putuskan untuk melepas segala emosi negatif tersebut untuk selama-lamanya. Jadi pesan yang dapat kita simpulkan dalam buku ini adalah bahwa emosi tersendiri terbentuk sejak kita dini, di mana di saat itu kita masih merekam dan meresap emosi di sekitar kita, tapi hal ini mulai menjadi emosi dasar yang dimiliki, dan hal ini memulai mengembang dalam hidup kita ketika kita menganjak remaja, dewasa, dan ketika tua. Review buku ini dan stay cemuske. Encun maru.